Warga di Cianjur, Jawa Barat yang terjangkit wabah cikungunya kini kondisinya membaik meski belum sembuh total. Puskesmas mengimbau warga agar jaga kebersihan lingkungan. Kondisi warga sudah membaik walau belum sembuh total. Sebelumnya ada 2 orang warga yang harus dirawat ke Puskesmas Ciranjang. Kini sudah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Puskesmas mengimbau warga agar menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya tinggal. Awalnya sejumlah warga mengalami gejala yang sama seperti nyeri persendian, demam tinggi, dan timbul bintik merah pada kulit. Salah satu warga yang terdampak mengaku ia bersama istri dan anaknya mengalami demam tinggi disertai nyeri persendian sejak Rabu 17 September lalu. Mendapat laporan dari warga, Puskesmas Ciranjang langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan medis serta memberikan obat-obatan. Kini pihak Puskesmas masih menunggu hasil uji lab. Yang 3 hari yang merasakan sekarang sampai dari kemarin sampai sekarang 3 hari yang merasakan pada lini semua ini nggak bisa jalan. Nggak bisa jalannya. Dari hari Rabu. Dari hari Rabu sampai sekarang. Berapa orang Pak yang di rumah ini? Yang di rumah ini saya 3 orang yang ditambah sama istri 1. Siapa aja istri? Ya istri sama anak aja. Sama anak. Iya. Juga nggak bisa ini ya, jalan ya? Nggak bisa jalan kemarin 3 hari. Dirasakannya itu apa Pak? Dirasakannya pada lini semua ini. Panas? Panas semua, badan panas, bintik-bintik kayak gitu aja. Kemarin dari laporan ada sekitar kurang dari 20 orang yang memang mengeluhkan hal demikian. Setelah kita lakukan pemeriksaan, memang tim dari kami baik dari surveillance, kemudian juga kami ada mengirimkan dokter, perawat, dan juga bidan desa. Satu yang langkah kami lakukan, yang pertama adalah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pasien-pasien yang diduga cikungunya. Jadi gejala khas pada virus, cuman untuk cikungunya kita belum bisa memastikan. Kemudian juga selain cikungunya kita titik beratkan pada DBD, Pak. Lebih lengkap terkait penanganan cikungunya di Cianjur, Jawa Barat, kita tanyakan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Bapak Imade Setiawan yang bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Made. Selamat siang, Mas Imran. Hingga saat ini total ada berapa warga yang terjangkit cikungunya di sana, Pak? Dan bagaimana kondisinya saat ini? Baik, terima kasih, Mas Imran. Dapat kami laporkan pada siang hari ini, kasus yang terjadi di Kampung Bantar Gebang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, terdata sampai dengan saat ini sejak tanggal 18 September 2025 ada 16 orang. Dan yang masih bergejala sampai saat ini ada 3 orang dan semuanya sudah mengalami perbaikan dan yang masih sakit sedang dalam pengawasan petugas di Puskesmas Ciranjang. Demikian, Mas Imron. Maksudnya dalam kondisi semakin membaik itu seperti apa Pak sebelumnya gejalanya? Yang tadinya bergejala demam, kemudian nyeri-nyeri sendi, itu sudah mulai berkurang dan beberapa warga sudah dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Tetapi sampai saat ini masih ada 3 orang yang masih mengalami nyeri sendi yang cukup berat sehingga menghambat aktivitas mereka. Demikian. Gejala nyeri sendi dan demam ini merupakan gejala yang terparah saat seseorang terjangkit cikungunya atau masih ada gejala yang mungkin dapat terjadi lebih parah lagi, Pak Made? Oke, terima kasih Pak Supron. Untuk gejala-gejala, kita ketahui bahwa untuk gejala virus itu hampir sama, memang didahului dengan demam yang tinggi. Tetapi yang menonjol pada cikungunya ini adalah nyeri sendi yang berat. Itu yang lebih membedakan dibanding dengan infeksi virus yang lainnya. Untuk menjadi lebih berat lagi, sepanjang itu mendapatkan penanganan yang baik, tentunya tidak akan menjadi lebih berat lagi. Demikian. Baik Pak, kalau data yang saya dapatkan kan dari bawah Anda katakan juga saat ini ada 16 namun kondisinya sudah semakin membaik. Tapi berdasarkan data ada sekitar 100 lebih warga di Cianjur sejak Januari 2025 yang terjangkit cikungunya. Sebenarnya apa Pak yang menyebabkan maraknya angka DBD dan cikungunya ini Pak? Baik Mas Imron, dapat kami sampaikan bahwa apa sih yang dapat meningkatkan terjadinya kemungkinan cikungunya ataupun demam berdarah yang terjadi di Kabupaten Cianjur.
Yang pertama tentu curah hujan yang tinggi, kemudian juga yang berkepanjangan. Ini salah satu potensi terjadi genangan-genangan air. Kemudian juga kebersihan lingkungan yang mungkin kurang terjaga dengan baik. Ini sangat berpotensi menimbulkan genangan-genangan air didukung oleh curah hujan yang cukup tinggi dan berkepanjangan saat ini. Demikian juga daya tahan tubuh seseorang yang lemah. Ini juga akan memudahkan seseorang untuk menderita penyakit yang diindikasikan dari virus. Pak Made? Siap. Untuk membedakan antara DBD begitu ya, seseorang terjangkit DBD ataupun cikungunya. Sebenarnya perbedaannya seperti apa Pak? Dari gejalanya kah atau tanda-tandanya seperti apa Pak Made? Baik, terima kasih Mas Ifron. Jadi untuk masyarakat, bagaimana kita dapat mengetahui ini apakah kemungkinan DBD ataupun cikungunya? Secara umum untuk gejala ini di awal hampir sama, didahului dengan panas yang tinggi, kemudian juga ada ruam-ruam di kulit, kemudian yang membedakan, yang lebih khas membedakan adalah adanya nyeri sendi. Kalau pada cikungunya ini lebih menonjol kepada nyeri sendinya, bahkan menyulitkan pergerakan kadang-kadang. Tetapi pada demam berdarah ini tidak terjadi. Biasanya pada demam berdarah itu panas tinggi, sakit nyeri kepala hebat, atau disertai dengan nyeri hulu hati, bahkan pada tingkat lanjut bisa timbul mimisan ataupun perdarahan pada hidung. Dan ini tidak terjadi pada cikungunya. Jadi yang lebih menonjol membedakan adalah pada nyeri sendi yang mengakibatkan keterbatasan pergerakan pada seseorang. Demikian Mas. Baik, untuk data jumlahnya Pak, ini yang terbanyak atau di tahun-tahun sebelumnya mungkin pernah terjadi hal serupa dengan jumlah yang juga banyak? Untuk di tahun-tahun sebelumnya mungkin hampir sama ya dengan tahun-tahun ini ya Mas Ifron. Jadi tidak ada, bukan peningkatan kasus di tahun ini juga. Ya ini masih hampir sama terjadi pada bulan-bulan ini juga. Ya. Baik, semoga kita harapkan bersama masyarakat yang terjangkit cikungunya kondisinya segera membaik dan tidak terulang lagi kasus demikian di Cianjur. Terima kasih sudah berbagi informasi di Kompas Siang hari ini, Bapak Imade Setiawan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dan informasi usai jeda saudara, TNI menggelar pameran alutsista TNI Fair 2025 di kawasan Monas, Jakarta, menyambut HUT ke-80 TNI. Pameran yang dibuka untuk umum dan gratis ini diserbu warga Jakarta dan sekitarnya.